warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi bersama Ibu Dini. Nah, sekarang kita sudah memasuki subtema terakhir, yaitu di tema 1, subtema ketiga. Sekarang kita pembelajaran pertama dan yang kedua. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Tujuan yang kedua, melalui pengamatan gambar tulang, siswa dapat menjelaskan kelainan tulang dengan benar. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, ada yang tahu gambar apakah itu? Iya betul, gambar di samping adalah gambar gerabah. Nah, gambar gerabah ini sangat cantik dan indah bukan? Nah, ini pembuatan gerabah ini melalui tangan-tangan dan kaki para pengrajin yang sangat cekatan. Yang sangat cekatan dalam membentuk tanah liat menjadi sebuah gerabah yang sangat bernilai harganya. Seperti tangan-tangan berikut ini. Nah, bisa kalian lihat betapa pentingnya rangka otot dan tulang pada tangan dan kaki manusia. Coba sekarang perhatikan pengrajin tua ini. Nah, sekarang kakek tua itu sudah membungkuk karena sejak mudanya kakek tua itu sudah bekerja keras tanpa memperhatikan kesehatannya. Nah, tulang kakek itu sekarang sudah memiliki kelainan atau gangguan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kelainan-kelainan tulang dan otot sebagai berikut. Macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang ini diakibatkan oleh kecelakaan ataupun jatuh. Dan kelainan pada tulang ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Seperti gambar berikut ini. Yang kedua ada osteoporosis. Kelainan pada tulang ini disebabkan karena pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga ada retak tulang. Kelainan tulang ini menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat ada lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, jadi posisi duduk yang terlalu melengkung ke depan juga kurang baik ya. Selanjutnya ada skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan membengkok membentuk huruf S. Nah, biasanya posisi ini ketika kita menulis, si bukunya itu diusahakan jangan miring. Yang terakhir ada kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, biasanya anak-anak sering melakukan hal seperti ini. Nah, jadi untuk kedepannya ketika menulis atau membaca, posisi duduknya harus tegak ya, jangan membungkuk ke belakang ataupun ke depan. Nah, sekarang kalian semua sudah tahu kan kelainan-kelainan tulang pada manusia? Nah, berarti kalian jangan melakukan hal-hal yang mengakibatkan tulang kalian akan mengalami gangguan. Nah, agar kalian lebih memahami lagi materi yang telah Ibu sampaikan, coba kalian baca dulu teks di halaman 124 mengenai gerabah dari Madura. Kemudian, dari setiap paragrafnya, kalian carilah ide pokoknya. Nah, kalian pun tadi sudah mengetahui mengenai kelainan-kelainan tulang pada manusia. Nah, coba sekarang kalian baca bacaan mengenai posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Ada di halaman 137. Kemudian, kalian carilah ide pokoknya dari setiap paragraf. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran 1 dan 2 di subtema 3. Kita bertemu di video selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.